tidak angkat laki-laki jadi ketua kelas. Dia bodyguard ya Bu di kelas ini Bu. Oh bodyguard. Bodyguard tapi badannya kecil ya. Biasanya bodyguard jadi dengan badannya bisa. Iya. Jangan pada dari fisik ibu. Ya anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu minta kesediaan dari ketua kelas AU untuk membawakan doa dan menyanyikan satu lagu sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini. Iya teman-teman, sebelum kita berdoa mari kita menyanyi satu lagu Bapa yang kasih baik. 1, 2, 3. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih menjaga dan melindungi kami, dan di saat ini kami akan memulai dengan pelajaran pendidikan agama Kristen. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada semua kami, baik kami selaku siswa maupun selaku guru, agar kami selaku siswa dapat menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh guru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih AU atas doanya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen dulu. Agustina Dolikaha, Hadir Ibu. Aprilia Jacob, Hadir Ibu. Rekia Pati Pelohi, Sakit ibu. sakit apa dia? Tidak tahu Ibu. Tidak ada informasi ya ketua kelas? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Ya Ibu. Perwakilan kelas harus menjenguk ya. Ya Ibu. Oti Seleki, Adik ibu. Asri Nuhan, Ada Ibu. Andini, Ada Ibu. Marlene Manaha, Hadir Ibu. Masya Suhoka, Ada Ibu. Simien Warela, Hadir Ibu. Email Nurlatu, hadir Ibu. Oke baik ya, jadi Resia Patipologi tidak hadir, jadi satu orang saja. Ibu harap perwakilan dari kelas ini, ketua kelas mengkoordinasi supaya teman-teman bisa
menjenguk dia, berhubung dia sakit ya, agar ada pemberitahuan. Jangan ditanya sakit kenapa, kalian tidak tahu. Ya Ibu. Kita akan memulai pertemuan kita yang kedua. Sebelum itu memulai pertemuan kita yang kedua, Ibu mereview dulu. Kemarin pertemuan ke-1 Ibu tidak hadir, jadi perwakilan Ibu Alensia yang hadir untuk menggantikan posisi Ibu hari itu. Yang kalian katakan dari pertemuan ke-1 itu apa saja yang kalian belajar? Memahami keberagaman Ibu. Memahami keberagaman. Selain itu apa lagi? Otis mungkin? Memahami berbagai keterbelahan. Memahami keberagaman dan keperbagaian. Oke, baik. Email mungkin? Kemarin yang dipelajari apa email? Aca keberagaman, Aca belajar kemarin. Sedangkan Otis kepelbagaian. Lalu email apa yang kemarin email pelajari? Kepelbagaian juga. Oke, baik. Nah, Ibu masuk ke pertemuan kita yang kedua. Sebentar ya. Nah, materi kita hari ini anak-anak tentang karunia Allah dalam kepelbagaian. Kalau kemarin Aca sudah bilang bahwa Aca belajar tentang keberagaman, Otis tentang kepelbagaian, sedangkan Email tentang keberagaman dan kepelbagaian. Nah, Ibu mau tanyakan, menurut anak-anak sekalian, apa itu karunia Allah dalam kepelbagaian? Yang di pikiran-pikiran anak-anak itu saja, apa? Mungkin Otis bisa menjawab Ibu. Yang Otis mengerti saja karunia Allah dan kepelbagaian itu seperti apa? Mau pakai bahasa yang Otis nyaman juga tidak masalah. Apa Otis? Karena kemarin sudah belajar tentang kepelbagaian kan? Ibu, Tidak tahu Ibu. saya boleh menjawab? Ya, mungkin Alen, silakan Alen. Ya Ibu, terima kasih. Kalau menurut saya karunia Allah dalam kepelbagaian itu hadir dalam kehidupan manusia itu sebagai warna. Mengapa sampai sebagai warna? Karena dengan adanya kepelbagaian, kita di salah satu contoh, kita di Indonesia ini punya banyak sekali suku, bangsa, ras yang ada di Indonesia. Itu merupakan warna-warna yang ada di dalam negara kita. Itu merupakan karunia yang diberikan Allah dengan berbagai kepelbagaian, tetapi kita punya satu tujuan untuk memajukan bangsa Indonesia. Ya, Ibu. Banyak sekali Alen, katakan Alen. Mungkin dari Au yang Au mengerti tentang karunia Allah dan kepelbagaian. Itu kalau menurut saya karunia Allah dan kepelbagaian itu kita selaku manusia itu sudah dikaruniai Allah dengan berbagai talenta, kemampuan tiap orang. Jadi, menurut saya itu karunia Allah itu misalnya talenta, walaupun berbeda-beda. Ya, terima kasih Au. Pernyataan yang disampaikan oleh teman kalian, Alen dan Au, itu tidaklah salah, melainkan benar. Ibu akan menampilkan karunia Allah dan kepelbagaian dalam beberapa poin. Yang pertama, sebagai remaja Kristen dalam pergaulan mengajar masa kini dituntut untuk hidup mencerminkan identitas sebagai remaja yang takut akan Tuhan. Nah, remaja yang takut akan Tuhan itu juga adalah salah satu karunia Allah dalam kepelbagaian. Mengapa demikian? Karena hidup di bawah kehendak Tuhan, takut Tuhan. Segala yang dilakukan oleh remaja tersebut menandakan bahwa dia hidup di dalam karunia Allah. Yang selanjutnya, dalam kehidupan bersama ini, Allah mengaruniakan bagi kelemahan dan kelebihan
untuk saling manusia melengkapi dan menopang. Nah ini yang maksud ibu, karunia Allah dalam keperbagaian ini adalah karunia yang diberikan Allah dalam bentuk manusia itu adanya kelemahan dan kelebihan. Inilah yang disebutkan karunia Allah dalam keperbagaian. Ini ada di setiap remaja Kristen untuk saling melengkapi dan menopang satu sama lainnya. Contohnya, Au dan Otis. Otis mempunyai misalnya dalam kelompok belajar, Otis dan Au, mereka satu kelompok. Dan yang menjadi ketua kelompoknya Au misalkan ya. Tetapi Au tidak mampu menjawab pertanyaan dari guru. Nah, Otis karena tahu kekurangan dari Au, kelemahan dari Au, Otis membantunya. Nah, itu namanya melengkapi dan menopang sesama manusia. Nah, ini yang paling penting. Karunia Allah dalam kehidupan bersama dengan orang lain adalah kehidupan yang diwarnai dengan sikap simpati, empati, dan solidaritas. Nah, sampai di sini aku mau tanya, yang anak-anak tahu tentang simpati itu seperti apa? Aca mungkin yang tahu tentang simpati? Menurut pemikiran Aca, simpati itu seperti apa? Yang Aca pahami. Seperti apa sih simpati? Simpati menurut Aca seperti ini, seperti ini. Oh iya, silakan. Aca sebentar ini silakan. Ini mau simpati itu seperti apa? Menurut namanya. Menurut saya simpati itu kayak rasa kepedulian terhadap teman itu. Kepedulian terhadap teman. Kalau misalnya teman kita kayak ada rasa menolong, Iya. mengawali terhadap dia. Oh iya. Menurut Ina, simpati itu adalah rasa yang dilakukan untuk menolong, ya. Kalau menurut Alen apa simpati itu menurut Alen seperti apa? Kalau simpati itu tidak berbeda jauh dari Oh, tidak berbeda jauh dengan cinta. Berarti sama ya. Kalau Otis, simpati itu seperti apa? Otis? Menurut pemikiran Otis bagaimana? Sama aja. Oh, sama, jawaban kalian sama semua ya. Satu kelas jawab sama semua ya. Ada yang beda nggak? Ada nggak? Aku sama juga. Ibu, kalau saya menambahkan sedikit. Oh iya, aku menambahkan silakan Al. Jadi kalau menurut saya simpati itu menggambarkan perasaan belas kasih terhadap kasih dan sayang terhadap orang lain. Kalau misalnya dia ada masalah, ya. Oh ya, itu menurut aku. Tidak salah, semuanya sama, memiliki satu tujuan ya. Yang kedua, empati. Empati itu apa seperti pemikiran kalian? Empati itu seperti apa? Ibu, saya menjelaskan. Ibu, empati ini proses kelanjutan dari simpati. Itu artinya kalau sudah bersimpati, sudah memiliki belas kasihan, otomatis untuk empatinya kita harus hadir atau sama-sama merasakan apa yang dialami oleh teman kita, misalnya yang mengalami kesusahan. Ya. Yang lain mungkin? Siapa? Ibu, saya tambahkan contohnya saya ibu. Oh silakan. Saya yang tadi itu contohnya kayak gini, kayak kalau misalnya ada teman, aku sebenarnya sih beda jauh ya, simpati sih ibu. Aku kayak punya kaitan gitu. Dan empati itu aku punya contohnya tuh kayak perlu membantu gitu temannya yang kesusahan. Kayak aku untuk terlibat begitu merasakan apa yang teman rasakan begitu. Oke, baik Aca. Selanjutnya solidaritas. Solidaritas itu Kalau seperti apa? solidaritas itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan saling menghargai antara satu dengan lain. Iya. Untuk kita menghargai saudara kita, umat Kristen yang menjalankan ibadah puasa. Di situ bagaimana kita bisa meningkatkan solidaritas kita ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pendapat dari kalian semua. Pendapat dari kalian semua memang benar dan akan dirangkum selanjutnya dalam kata ibu ya. Nah, simpati. Kata simpati berasal dari bahasa Yunani simpatheia
yang terdiri dari kata sin yang artinya bersama dan patos yang artinya gairah. Perasaan dalam hal penderitaan yang tadi dijelaskan oleh Mel. Sama-sama ada ya, dijelaskan juga oleh Aul. Ini menurut KBBI ya. Menurut KBBI, simpati adalah keikutsertaan kita merasakan perasaan orang lain, entah itu senang, sedih, dan lainnya. Contohnya, turut merasa sedih ketika mendengar seseorang mengalami kesusahan sehingga terdorong untuk menghibur. Contohnya, Aul dan Email. Email merasakan kesusahan. Oh, kita di kampus nih pakai bahasa sehari-hari ya. Email bilang ke Aul, oh kita di kampus nih, nggak ada uang. Kita sampai deh ongkos yang pas-pas saja. Ongkos yang pas-pas saja. Nah, Aul di situ, Aul langsung membantu, Aul langsung merasakan, Aul simpati terhadap apa yang dirasakan oleh email. Ini saya langsung Aul menghibur email, Aul bilang, Bapak email udah ada uang habis, saya ambil saya pasti pulang dulu. Nanti kalau misalnya saya ada uang, baru saya ganti ke tabung uang. Nah itu yang dinamakan dengan simpati, turut merasakan perasaan orang lain saat itu ya. Jadi perasaan email sedih, Aul juga ikut sedih ya, karena email menceritakannya kepada Aul sehingga Aul membantunya. Nah, dari itu adakah yang dari anak-anak ada yang mengerti bisa ditanyakan tentang simpati? Tentang simpati, ada yang mengerti boleh ditanyakan? Ibu atau mengerti? Ina mengerti? Otis mengerti? Mengerti Bu. Ada yang mengerti? Mengerti, Bu. Kita kelas sudah demikian mengerti? Dari Bu. Kita lanjut ya. Yang berikutnya empati. Empati berasal dari bahasa Yunani en yang artinya masuk, menjadi dan menyatu, dan patos yang artinya gairah, perasaan dalam hal penderitaan. Empatos artinya menderita bersama dengan orang yang mengalami penderitaan. Menurut KBBI, empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasikan diri ke dalam pikiran atau perasaan yang sama dengan orang lain. Nah, contohnya ya, Ibu kasih contoh empati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Alen dan Aca. Di sekolah ini ya, Alen itu anaknya tertutup, sehingga dia sering diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya, sering dibully atau teman-temannya tidak bermain dengan dia. Yang istilahnya sekarang Alen mengalami pembulian lah. Nah, Aca pernah merasakan yang sama dengan Alen. Aca pernah merasakan pembulian. Aca tahu rasanya dibully itu seperti apa. Sedih mungkin ya, sakit sekali ya. Jadi Aca memposisikan diri sama dengan Alen. Aca dalam hati begini, oh iya kita tahu rasa sakit dibully itu seperti apa karena kita pernah mengalami hal itu. Sehingga Aca mengerti apa yang dirasakan oleh Alen. Itu karena Aca pernah mengalaminya ya. Yang berikut, bagaimana cara berempati? Pada dasarnya, empati adalah salah satu tahap yang sangat penting dalam konseling. Konseling merupakan tindakan atau proses pertolongan yang dilakukan oleh seorang konselor atau penolong kepada konseli orang yang berduka atau bermasalah dengan membangun relasi yang baik dan saling percaya di antara keduanya. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk berempati. Yang pertama, hadir. Yang kedua, mendengarkan. Hadir di sini dijelaskan bahwa bukan hanya kehadiran secara fisik, melainkan segala pikiran dan konsentrasi harus benar-benar ditunjukkan pada orang yang hendak ditolong. Contohnya begini, seperti yang tadi dijelaskan
pikiran, jiwa itu harus sama dengan dia. Mendalami apa yang ada rasakan. Yang kedua, mendengarkan. Mendengarkan berarti bukan hanya suara atau kata-kata yang disampaikan saja didengar, melainkan dapat mendengarkan emosi dan perasaan yang tersalur dalam intonasi ekspresi ini. Kalau ada sedih pastinya mau menangis ya. Dan aja jangan orang menangis yang sedih, Allah lagi menangis karena menceritakannya, aja tertawa. Tidak boleh ya, harus sama-sama emosinya. Karena segala konsentrasi pikirannya harus sama dengan Allah. Itu cara berempati yang benar, yang memang ditujukan benar-benar ya. Sampai sini ada yang tidak paham anak-anak, bisa ditanyakan kepada ibu. Ingat paham, bagaimana dengan yang lain? Yang hendak ditanyakan yang tidak mengerti bagaimana? Paham Ibu. Aja paham. Bagaimana di kelas? Paham? Di kelas paham. Laki-laki bagaimana? Laki-laki seorang diri di sini bagaimana? Paham? Paham Ibu. Oh, paham. Kalian juga paham ya? Oke, baik. Kita lanjut. Kita lanjut dengan solidaritas. Solidaritas merupakan kesepakatan bersama untuk saling mendukung baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok ini yang tadi dijelaskan oleh Otis, kepentingan kelompok saling membantu satu sama lain. Orang-orang solidar adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya ketika ia melihat suatu keadaan tertentu. Ketika ia menyaksikan kondisi masyarakat, maka dirinya akan tergerak melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan ini diharapkan dapat memperbaiki atau membantu kondisi di sekitarnya. Contohnya kayak gini. Di kelompok ini, contohnya di sekolah minggu lah, di satu kelompok mungkin ya, sedang belajar. Terus anak-anak contohnya Otis, Alen, contoh kelas inilah mau mengajarkan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Tapi teman-teman lain tidak tahu mengerjakannya bagaimana. Tapi Otis tahu. Contohnya mencari jawabannya di internet atau ke perpus. Otis menjelaskan caranya kepada teman-temannya berkelompok. Dan itu membantu mereka untuk menjawab pertanyaan dari guru dengan tugas kelompok mereka. Otis membantunya dengan seperti itu ya. Ada yang tidak mengerti anak-anak? Apakah ibu jelaskan terlalu cepat? Kira-kira Ibu. Mengerti ya? Ibu. Kita lanjut ya anak-anak. Dasar simpati dan empati. Iya anak-anak, kita sebagai orang Kristen mau melakukan suatu hal itu mempunyai dasar. Dasarnya itu di mana anak-anak? Alkitab ya, benar sekali kita kelas Alkitab. Sebagai murid Kristus, hal yang mendasari kita untuk menolong orang lain adalah seperti yang tertera dalam Yohanes 13 pasal 34 sampai 35 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Nah, pernyataan ini mengandung semua dalam simpati, empati, dan solidaritas. Perintah Tuhan Yesus ada semua dalam simpati, empati, dan solidaritas, di mana harus saling menolong, mengasihi semuanya termasuk dalam simpati, empati, dan solidaritas. Ada ya? Ada yang tidak paham? Paham Ibu. Paham. Kita lanjut ya. Ibu. Nah, ini ada beberapa poin yang dasar simpati dan empati yang kita. Yang pertama,
melalui Yesus Kristus. Karenanya, kasih itulah yang seharusnya memotivasi murid Kristus untuk membagi-bagi sesama. Yang kedua, selain itu, hal yang mendasari kita untuk bersimpati dan berempati terhadap orang lain adalah karena manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling bergantung dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah ini yang menjadi penting karena manusia terlahir itu tidak secara individu ya. Mereka membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi. Karena itulah simpati, empati, dan solidaritas dibutuhkan setiap manusia, terkhususnya remaja Kristen sekarang ini. Kalian mengerti anak-anak? Mengerti. Iya ya. Yang selanjutnya, nah ini adalah peran remaja Kristen yang hidup di tengah keberagaman. Minggu lalu kan sudah belajar keberagaman kan. Yang pertama, peran remaja Kristen mengasihi orang lain seperti Anda mengasihi dirimu sendiri. Ya, kalian tahu cara mengasihi tidak? Tahu Ibu. Seperti apa itu? Coba jelaskan. Saling macam Apa? contoh teman ada yang lagi susah, kita membantu. Betul sekali. Yang lain mungkin ini? Sama ya, sama juga dengan notis. Tidak masalah, sama semua. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Nah ini contohnya, aku berbeda pendapat dengan Otis. Aku maunya seperti ini, Otis maunya seperti ini. Jika tidak sama-sama menerima perbedaan pendapat, maka terjadilah percekcokan. Mungkin tidak bicara 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan. Tidak tahu. Nah, sebagai remaja Kristen harus menghargai perbedaan pendapat, harus mengalah. Harus dipikirkan matang-matang. Oh iya, ternyata pendapat dia mungkin lebih bagus, lebih efisiennya itu begini. Nah, aku mengikuti pendapat Otis. Itu yang dinamakan menghargai perbedaan pendapat. Selanjutnya, menerima perbedaan dari segi agama, suku, ras, dan lain-lain yang ada sebagai suatu kenyataan. Siapa bisa kasih contoh menerima perbedaan dari segi agama itu seperti apa sih? Menurut kalian itu seperti apa? Saya Bu, Ya, ketua kelas silakan Al. Ibu, contohnya dari segi agama kalau misalnya kita beragama Kristen, ada teman lain yang beragama Islam, ada puasa misalnya, Ya. kita harus menghargai mereka, tidak boleh makan di depan mereka. Iya, terima kasih Al. Yang lain mungkin? Alin mungkin seperti apa? Iya Ibu, kalau menurut saya saya kasih contoh soal suku Bu. Iya, Misalnya suku dari silakan. suku Dayak itu ada sementara membuat ritual, lalu kita tidak boleh macam tertawa di depan mereka, tidak boleh Bu. Kita harus saling menghargai tentang apa yang sedang mereka buat Ibu, ritual mereka yang sedang buat Ibu. Oke, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Au dan Ale. Semuanya benar ya, saling menerima perbedaan satu sama lain. Perbedaan tidak menjadikan kita, oh dia ini, beda, kita tidak boleh bersama, tidak boleh begitu ya. Semuanya harus memahami perbedaannya masing-masing. Selanjutnya ya anak-anak, menghargai dan memahami orang lain dalam kelemahan dan kekuatannya. Nah, kalau peran remaja kecil seperti ini, bagaimana ya? Yang kalian mengerti bagaimana? Ibu, kalau menurut saya Ya. menghargai dan memahami orang lain dalam kelemahan dan kekuatannya. Misalnya kayak macam si Otis ini orangnya punya kekurangan di sini, kita harus, bukan berarti kita mau membuli dia lagi. Kita harus saling menghargai. Oh dia punya kekurangan di sini, kita harus menutupi, membantu apa sih yang dia butuhkan dari kekurangan dan kelemahannya itu. Iya, terima kasih. Betul ya yang disampaikan oleh Ayah, menghargai dalam orang lain dan kelemahan dan kekuatannya. Jangan mentang-mentang contohnya ya, Otis dan Aca di sini di kelas ini Aca lebih kaya, jadi semua orang ke dia yang lemah tidak dihiraukan, jangan ya. Tapi sama-sama yang kaya, yang tidak mempunyai kekuatan dalam hal ini, tidak mempunyai materi ya, jangan dijauhkan. Tapi mari sama-sama menghargai dan memahami orang meskipun beda-beda Status sosial. ya, status sosial. Ya, selanjutnya
itu kayak macam contohnya kalau macam kita selaku gereja Kristen di lingkungan tempat tinggal kita itu contohnya kita selalu harus hidup damai dengan orang lain dan kita tidak boleh untuk melakukan keributan dengan sekitar kita. Ya, terima kasih. Yang lain mungkin? Imar bisa yang Imar mengerti kamu itu seperti apa? Ibu saya bisa kan? Ya, Aceh silakan. Aceh silakan. Kita sudah berapa? Menurut saya contohnya kayak gini Bu. Sebentar saya. Kalau misalnya saya dan ibu kan, Iya. ada konflik gitu ibu. Ada konflik terus ibu saya mau kasih selesaikan masalah yang saya ibu, tapi secara pribadi saya harus mendamaikan diri terlebih dahulu baru bisa berdamai dengan ibu. Itu kita perdamaian menurut saya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih atas pendapat yang diberikan oleh Otis dan Alen. Itu tidak ada salah, semuanya benar. Kita lanjut ya. Selanjutnya, menunjukkan rasa hormat, cinta, pengertian dan toleransi terhadap semua manusia terlepas dari perbedaan ras dan agama. Menunjukkan rasa hormat, cinta, pengertian dan toleransi terhadap semua manusia terlepas dari perbedaan ras dan agama. Nah, sampai di sini ada yang tidak mengerti, anak-anak bisa ditanya seperti itu. Aja mungkin, oh Aja sudah jawab email. Bagaimana email? Poin yang kelima sama dengan poin. Menurut kalian poin yang keenam sama tidak dengan poin yang ketiga? Sama. Sama. Iya, sama ya. Menerima dan menunjukkan itu berbeda. Sama tidak? Sama Sama ya. karena di yang itu dari segi agama sekular Menerima perbedaan dari segi agama, suku, ras, dan sebagainya. sama yang terakhir itu karena pengertian dan toleransi kan sama-sama menghargai. Dia lebih ya, yang keenam lebih ya. Iya, email. Iya, iya. Kalau Iya, Len. Ibu, kalau menurut saya perbedaan menerima dan menunjukkan itu berbeda. Misalnya kalau macam iya kita menerima, tetapi belum tentu ada orang yang bisa menunjukkan tentang menunjukkannya. Menurut saya seperti itu. Iya. Oke. Tidak ada pertanyaan sampai di sini? Terlalu banyak persen yang sebelum-sebelumnya tidak ada pertanyaan dari kalian anak-anak. Apakah semuanya mengerti? Nanti Paham ibu. Paham? Paham? Paham Ibu? Kalau sudah paham, berarti tidak perlu tanya, tidak perlu ada pertanyaannya. Atau ada pertanyaan? Ada mau tanya mungkin? Otis, Masih pikir-pikir ibu. masih pikir-pikir. Teman-temannya apa ini? Otis ada pertanyaan lain? Sampai apa Otis hidup, yang ada hidup ya Otis ada pertanyaan. Aja, Sudah jelas aja ibu. sudah jelas. Oke, email sudah jelas. Oh demikian? Ya ibu. Baik. Nah, dari semua materi yang Ibu sampaikan ada kesimpulannya. Pertemuan hari ini kita mempunyai kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu Allah mengasihi semua ciptaannya. Ia juga merencanakan keselamatan bagi semua bangsa tanpa kecuali. Oleh karena itu, tiap orang percaya dipanggil untuk menanggapi kasih dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus dengan membangun solidaritas serta kebersamaan dengan orang lain tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Dengan demikian, identitas sebagai murid Yesus Kristus semakin nyata. Bergaul dengan orang lain yang berbeda dengan kamu malahan semakin memperkaya pengalaman hidup kamu, sekaligus memperteguh identitas kamu sebagai murid Yesus Kristus. Nah, itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Semuanya sudah paham? Paham Ibu? Ya.
Ya, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita di hari ini, Ibu mau membagikan tugas ya untuk minggu depan. Ini satu kelas ada berapa orang? Satu kelas berapa orang? 10 Ibu. 10 ya. 10 berarti kita bagi kelompoknya 2 saja ya, satu kelompok 5 orang. Ya itu. Ya itu tugasnya nanti Ibu minta ketua kelompok kasih nomor WA-nya ke Ibu dan Ibu kirim file tugasnya ke ketua kelompok dan diselesaikan, bisa? Bisa Ibu. Tapi itu tunjukkan kita kelompok sekali. Oh Ibu yang tunjukkan, bukan kalian yang bagi. Ibu akan bagi ya. Kelompok 1 itu terdiri atas Agustina Dolikaha, Aprilia Yaakob, Rexia Pati Pelohi, Otis Seleti dan Asri Imuhan. Itu kelompok 1 ya. Ketua kelompoknya Ibu serahkan kepada Agustina ya sebagai ketua kelasnya, ketua kelompok 1 ya. Ibu kirimkan file tugasnya ke WA. Kelompok 2 Andini, Marlen Manahar, Marsha Sohoka, Simian dan Imatul Laku. Nah untuk kelompok 2 Ibu tunjuk Marlen Manahar sebagai ketua kelompoknya ya. Ya, Ibu. Nanti Ibu kirim file tugasnya ke WA. Oke. Sebentar lagi. Tugasnya ini nanti bentuk dalam makalah ya, tapi makalahnya bakal penelitian. Bisa ya? Gue rasa kalian bisa. Bisa ya bisa. Bisa. Otis pintar kok. Otis lelaki di kelasnya tapi tidak diangkat jadi ketua kelas ya. Kenapa? Karena apa? Otis bodyguard ya. Tadi ada yang mengatakan bahwa Otis bodyguard di sini. Kemudian kita kelas itu yang pertama. Sekretarisnya siapa di sini? Aku Ibu. Beta Ibu. Oh, mana sekretaris. Bendaharanya siapa? Andini Ibu. Andini. Andini bendahara. Uang mas banyak apa Andini? Banyak korupsi. Banyak korupsi, tapi korupsi. Ya uang kelas habis dari dia Ibu. Aduh, kas turun dia yang bisa jadi yang baik ini kas turun. Iman juga aja, ada Iman juga. Kenapa Otis? Laki-laki saja. Oh jadi lagi saja. Ibu, laki itu lebih parah lagi Ibu. Bagaimana dong pembelajaran sebelum Ibu mengakhiri atau Ibu materi suruh habis, saya itu mau tanya. Ini sekarang kalian kabar baik semua kan? Baik Ibu, baik. Ya, jangan lupa ya untuk Rexia nanti perwakilan dari kelas ya, ketua kelas untuk menjenguk dia. Serahkan itu ya, tahu? Iya Ibu. Oke baik. Untuk mengakhiri pertemuan kita, Ibu minta salah satu dari kalian untuk membawa doa penutup sekalian bernyanyi sebelum berdoa. Andini itu Ibu Andini. Oh Ibu jangan kalah Ibu. Ibu. Siapa? Email. Email silakan. 2 lagu ya email supaya lebih riang ya. Sunyi soalnya kelas. Silakan emailnya video sudah dibaca. Kita mengakhiri aktivitas di pagi hari ini. Sebelumnya itu mari kita akan
Amin. Amin. Ya, terima kasih Ina untuk lagu dan doanya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pertemuan